tengah kita. Yang saya hormati juga rekan-rekan para peserta semua, para webinar yang ke-60 ini yang sudah hadir dengan tengah kita. Dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sehat walafiat, dan mohon maaf nih Pak Riki Hermawan sedang tidak bisa hadir tengah-tengah kita, beliau sedang ada acara lain. Dan kita lanjutkan kegiatan ini tetap berlanjut dengan tema seluk-beluk tentang perpajakan dan bagaimana membuat laporan perpajakan itu dengan mudah. Dan kita nih sudah hadir Mas Reja Alfikar. Selamat pagi Mas Reja. Pagi Pak. Ini baru dengar nih suaranya. Dari tadi saya suaranya nggak kedengaran. Kebetulan komputer saya satu lagi ada hang, jadi saya menggunakan laptop yang lain. Mas Reja, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Suara saya terdengar Pak? Kedengaran banget. Aduh, temanya Mas, kira-kira bisa sampaikan apa sih clue-cluenya pada hari ini? Poin-poin penting aja, apa kira-kira sebelum kita masuk ke tema intinya? Apa sih temanya, Mas? Oke, temanya kita itu adalah seluk-beluk perpajakan dan buat laporan agar lebih mudah. Jadi nanti saya akan ada perkenalan nih Pak sama Accurate-nya ya Pak ya. Jadi untuk perpajakannya supaya lebih mudah, kita pakai aplikasi nih. Nanti saya kenalin aplikasinya, namanya Accurate. Gitu Pak. Sip. Keren. Tema apalagi nih bulan Maret kan kita harus lapor pajak ya, Mas ya? Betul, apalagi lagi sibuk-sibuknya buat pelaporan pajak kan ya Pak ya. Jadi dipersiapkan matang-matang pastinya. Betul sekali. Dan tentunya buat rekan-rekan, seluruh para peserta webinar ini, simak sampai akhir kegiatan webinar ini. Temanya tentang pengelolaan perpajakan, kemudian dari SAC nanti akan menampilkan bagaimana membuat laporan perpajakan dengan mudah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ID Botani TV juga karena kegiatan ini di-live-kan di YouTube-nya ID Botani TV, serta kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Desa. Pak Samsul Widodo sudah join belum? Oke. Pak Samsul, beliau sedang di luar kota, tadi konfirmasi tidak bisa hadir, sedang dalam boot, dalam kapal katanya, jadi tidak sempat untuk bisa join di webinar kita kali ini. Rekan-rekan sekalian, PT Pos Indonesia rutin melakukan webinar ini setiap Kamis dari jam 10 sampai jam 11.30 atau sampai jam 12. Temanya beragam-ragam. Kami menghadirkan berbagai tema untuk mendukung support bisnis. Nah, salah satu tema pada hari ini tentang perpajakan. Tema sebelumnya itu ada digital marketing, tentang ekspor, kemudian tentang desain, tentang landing page. Nah, bisa rekan-rekan bisa melihat di YouTube-nya Business Talk atau Postpreneur. Silakan akses dengan beragam tema-tema yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk tema kali ini sangat-sangat baru dan belum pernah dilakukan di webinar ini, karena layanan keuangan misalnya, atau tema-tema keuangan, perpajakan itu biasanya para peserta itu masih belum butuh nih. Tapi kalau sudah butuh, baru nyari-nyari. Biasa nyari di YouTube, bagaimana cara membuat laporan SPT dan sebagainya. Nah, tema kali ini kita hadirkan karena memang juga ada momen di akhir 6 Maret ini, ada pelaporan buat individu maupun korporasi untuk melakukan pelaporan. Nah, PT Pos Indonesia untuk dunia digital, kita punya platform digital, ada 2, platform PosPay. Ini layanan PosPay ini bisa di-download di Play Store atau di App Store. Layanan ini adalah layanan keuangan, layanan finansial, untuk bayar-bayar, untuk transaksi top up, untuk bayar listrik, token, beli token listrik, kemudian bisa transfer uang ke bank.
bisa untuk wesel rekening account to cash, bisa ke rekening, bisa non rekening atau ke rekening bank. Jadi beragam. Nah, gunakanlah Postpay dan silakan download di Play Store dan di App Store. Dan juga kita layanan digital kita adalah layanan Pos Aja. Dulu Kiposin, sekarang namanya Pos Aja, bisa di-download di Play Store atau di App Store. Layanan ini, Pos Aja, aplikasi ini adalah untuk pick up, bisa untuk pick up, kita rebahan di rumah, malas mager keluar, kita bisa untuk melakukan permintaan pick up, kemudian bisa untuk cek tarif kita punya bisnis online, bisa untuk mengecek tarif tertentu, untuk kiriman-kiriman tertentu dalam negeri, di luar negeri, silakan cek. Dan juga untuk bisa tracking kiriman. Jadi ada 2 platform kita, ada Pos Aja dan Postpay. Silakan rekan-rekan para peserta di webinar ini untuk bisa mendownload ini. Nah, nanti saya akan sharekan juga, saya sudah sampaikan di grup, teman-teman juga akan mendapatkan diskon untuk akses 1000 video, semua video konten ya. Nanti saya akseskan, saya akan chatting di room chat ini untuk bisa teman-teman bisa mendapatkan diskon. Silakan dapatkan, ada kode diskonnya, silakan nanti diketik, nanti dapat diskon. Silakan akses dari situ. Dari CEO Cerdas Bisnis Online dari beliau, dari Mas Fajri. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita ini tidak sabar lagi untuk tema kali ini. Mas Fajri akan memaparkan tentang bagaimana pengelolaan perpajakan, seluruh perpajakan, dan pelaporannya agar lebih mudah untuk kita buat. Silakan Mas Fajri, waktu dan tempat kita persilakan. Mohon maaf Pak Joni, maksudnya Reza ya Pak ya? Mas Reja, ya sorry. Saya pikir Mas Fajri siapa ya ini ya? Ya. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Joni sebelumnya, dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk menjelaskan atau memaparkan perihal kepentingan-kepentingan perpajakan yang mungkin dibutuhkan dari sisi bidang usaha, baik itu UMKM ataupun menengah besar ya Pak ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, sebelumnya saya perkenalan dulu. Saya Reza Alfikar dari Seto Accurate Consultant, salah satu partner resmi dari sistem akuntansi yang cukup terkenal nomor 1 di Indonesia, yaitu Accurate. Ya, jadi kita sebagai partner ketiga dari Seto Accurate Consultant itu sebagai implementator dan trainernya. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mau tahu nih tentang Seto Accurate Consultant, kita ada di website kita sendiri, Seto Accurate Consultant aja. Nanti bisa dicari di Google ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau gitu, mohon tunggu, saya izin share screen untuk pembahasan saya hari ini ya, dari segi materinya. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Untuk share screen-nya sudah muncul. Sorry, stop close. Saya coba sekali lagi ya. Oke, sudah muncul di layar Bapak Ibu. Boleh untuk kita dua arah aja nih nanti supaya saya bisa. Oke, siap. Kebetulan apa namanya mic-nya di unmute teman-teman. Di mute ya Pak ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Oke. Seperti yang saya jelaskan, saya dari Seto Accurate Consultant dan kita dari Pos Indonesia juga ya Pak ya. Untuk pemaparan hari ini, seperti yang tadi saya jelaskan juga, saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Reza Alfikar sebagai People Development dari Seto Accurate Consultant, salah satu partner resmi dari Accurate, sistem akuntansi nomor 1 di Indonesia, buatan anak bangsa itu ya. Nah, jadi Seto Accurate Consultant ini siapa? Seto Accurate Consultant atau SAC merupakan partner resmi pertama dari PT CP Soft yang bergerak di bidang jasa implementasi Accurate Accounting Software.
Kami sudah 10 tahun berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Kami sudah menangani lebih dari 4.500 klien dari semua jenis bidang usaha, baik perdagangan, kontraktor, manufacturer, jasa, dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Dengan kualitas sumber daya manusia terbaik, kami siap membantu pembukuan perusahaan Bapak Ibu menggunakan accurate accounting software. Nanti mungkin saya mohon izin Pak Joni ada show sedikit untuk accurate-nya ya. Oke, Biar silakan Mas, Bapak Ibu silakan. ada bayangan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau tahu tentang Seto Accurate Consultant itu siapa, kita ada Telegram di https:/t.me/seto consultant. Bapak Ibu juga bisa lihat informasi kami mengenai video tutorial untuk accounting software tersebut, training, update terbaru, serta event-event yang mungkin kami adakan di sana. Oke, nah sesuai tema kita hari ini, kita masuk nih ke pembahasan kita. Buat laporan pajak usaha dengan mudah by Seto Accurate Consultant. Oke, nah yang pertama, kalau pakai sistem itu kan kita harus punya master ya Pak ya Bu. Jadi ketika kita menggunakan Accurate nantinya kita harus memiliki master perpajakan. Pajak itu banyak jenisnya kan ya. Mungkin yang selama ini belum menggunakan sistem, pembukanya secara manual menggunakan Excel dan sebagainya gitu ya. Nah kalau menggunakan sistem kita harus memiliki master, baik itu pajak langsung, pajak tak langsung seperti itu ya. Jadi ada PPN, PPH dan pajak-pajak lainnya. Nanti lebih detailnya di softwarenya saya show untuk master-master pajaknya. Ya, oke. Dari PPN itu sendiri ada PPN ya pajak keluaran, pajak masukan. PPH juga banyak jenisnya mungkin ya. Dari PPH 23 untuk jasa, 4 ayat 2 untuk PPH 15, PPH 22 untuk impor, dan ada juga mungkin PPH 21 untuk karyawan. Gitu. Serta pajak lainnya mungkin bea dan cukai. Oke, kita lanjutkan. Transaksi pajak. Nah, transaksi pajak itu banyak jenisnya pastinya kan, Bapak Ibu yang sudah memiliki usaha, itu ada dari penjualan, kalau kita sudah PKP ada pajak keluaran. Nah, kalau kita penjualnya jasa ada PPH 23-nya. Kalau kita ada jasa untuk sewanya ada 4 ayat 2-nya. Kalau untuk pembelian pun sama. Kalau kita ada beli ada pajak masukannya apabila sudah PKP. Nah, begitu juga kalau kita ada beli jasa akan dipotong PPH 23. Akan dipotong PPH 21 apabila jasa pribadi gitu ya. Jadi dari siklus penjualan, pembelian itu udah ada pajaknya. Kemudian dari segi pembebanan yang 21 bisa dibilang biaya gaji karyawan gitu ya. Itu akan dikenakan artikel 21. Dan pajak-pajak lainnya seperti import untuk pajak bea masuk gitu ya, bea cukai dan sebagainya. Itu untuk transaksi perpajakannya. Oke. Jadi banyak jenis-jenis transaksi yang mungkin dikenakan objek pajak gitu ya. Jadi BKP ataupun JKP. Nah, lanjut kita ke laporan pajak. Nah, di laporan pajak itu sebenarnya kita banyak ada kebutuhannya. Ada daftar PPN keluaran. Kita butuh nih listnya PPN keluaran kita apa aja biasanya perusahaan yang sudah PKP. Nah, ada juga daftar PPN masukan. Mungkin satu lagi saya tambahin ada rekonsiliasi. Kita lebih bayar atau kurang bayar nanti di pajak keluaran atau masukannya kalau kita sudah PKP. Ya. Nah, kemudian PPH. Dari PPH itu banyak, ada PPH 21, PPH 23, ada juga SPT PPH Badan, PPH 29 ya. Nah, jadi dari PPH 23 kita pasti kan butuh bukti potong, 21 pun sama, dan SPT Badan kita juga butuh SPT Badan untuk pelaporan usaha kita, perusahaan kita. Itu dari PPH. Nah, kemudian dari laporan, laporan keuangan juga ada irisannya dengan pajak nih, baik itu laporan neraca maupun laporan laba rugi. Mungkin kalau di neraca kita ada biasa lihat PPN di neracanya. Kemudian PPH 23, 21 yang bisa dikreditkan nanti di cross dengan laba ruginya yaitu PPH 29 gitu di laporan keuangan. Jadi beriringan nih untuk laporan pajak dan laporan keuangan kita pasti beriringan. Ada artikel-artikel yang dikenakan pajak gitu. Oke, itu untuk pembahasan saya mengenai perpajakan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan boleh di notes dulu pertanyaannya nanti di ujung, mungkin kalau kita ada sesi tanya jawab ya kita boleh sharing satu sama lain. Dan sekarang saya mohon izin untuk share screen untuk Accurate-nya supaya Bapak bisa kenal nih, Bapak Ibu sekalian bisa kenal sama sistem yang udah cukup canggih dan memangkas waktu kita dalam pembukuan. Jadi lebih cepat ya. Mungkin yang tadinya harus manual menggunakan Excel ataupun harus manual menggunakan kertas signaturenya gitu ya. Sekarang kita sudah ada approval dan sebagainya, pembukaan dan jurnalnya
sudah dibantu sama sistem ini. Sistemnya apa tuh Mas? Sistemnya namanya Accurate. Nah, saya mohon izin share screen sebentar. Oke, ini untuk sistem kami. Nah, ini sistem. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Oke, sepertinya belum ya. Saya izin share screen. Stop share dulu mungkin. Oke. Bagaimana? Sudah muncul Bapak Ibu? Oke, untuk accurate-nya sudah muncul ya. Nah, bisa diperhatikan Accurate Online. Nah, ini adalah fitur atau bisa dibilang aplikasi untuk accounting. Enggak accounting aja sih sebenarnya dia. Dia itu ada untuk manajemen juga seperti purchasing, untuk sales, dan juga payroll. Dia udah bisa sampai ke payroll untuk Accurate ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan Accurate, itu bisa banget untuk kebutuhan perpajakan maupun pembukuannya. Oke. Nah, di sini saya ada buka salah satu database ya. Untuk Accurate ini aksesnya gimana, Mas? Untuk aksesnya, Accurate kita hanya menggunakan email aja, simple. Ibu bisa akses di handphone, Bapak Ibu bisa akses di komputer, di laptop, hanya menggunakan email seperti login sosial media, seperti Instagram, Facebook, kan tinggal dibuka di website gitu ya. Nah, sekarang laporan keuangan untuk sistem keuangan pun mobile juga, nggak mau kalah seperti sosmed gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal akses dari mana aja, kapan aja, real time, pencatatannya sudah tercatat dan terjurnal. Nah, pembahasannya balik ke topik awal untuk perpajakan. Nah, untuk perpajakan sendiri kita ada master pastinya. Sebelum kita input semua transaksi yang ada di Accurate, pasti kita butuh master data. Yang pertama master data dari pajaknya itu sendiri. Jadi di sini kita ada master data perpajakan. Ada apa aja nih master data perpajakan di Accurate yang bisa di cover sama Accurate sampai sejauh mana? Nah, kita dari Accurate itu bisa cover dari perpajakan untuk PPN, PPNBM 4 ayat 2, 15, 21, 22, dan 23. Kalau untuk PPA 29 sifatnya kan kita diperhitungkan sendiri ya, nanti totalnya berapa baru kita jurnal. Jadi itu tetap bisa, cuman kita nanti ada namanya jurnal umum untuk laba ruginya sebelum dan sesudah pajak mungkin ya. Nah, di sini master perpajakan yang kita miliki. Nah, karena peraturan perpajakan berubah-ubah suatu saat, seperti kemarin contohnya PPN itu berubah dari 10 jadi 11, di sistem ini berubah nggak nih? Di sistem ini juga berubah, dan untuk sesuai peraturan perpajakan, apabila kita input sekarang dengan PPN 10% akan di-lock sama sistem Accurate-nya. Gitu. Jadi dia juga diupdate sesuai dengan peraturan perpajakan. PPA 23 perhitungannya pun sama. Jadi skemanya kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sebagai accounting atau paham dengan pajak juga, pasti kan paham untuk PP 23 akan dikenakan 2% kalau dua-duanya punya NPWP gitu ya. Dan kalau salah satu nggak punya NPWP akan dikenakan 4%. Nah, di Accurate pun skemanya sudah sama seperti itu. Gitu. Jadi untuk perhitungannya sudah otomatis dibantukan oleh Accurate. Ini dari segi master pajak yang tadi saya sampaikan. Kemudian dari transaksi yang kedua ya, pembahasan slide kedua tadi dengan dari transaksi. Transaksi contohnya apa? Contoh, di sini saya ada buat transaksi penjualan. Oke, di sini saya buat invoice penjualan. Contoh di sini saya kemarin sepertinya sudah buat. Oke, saya buat baru aja biar Bapak Ibu bisa lihat juga. Contoh di sini saya buat untuk Abadi Pawn Center. Oke, di sini saya input barangnya jasa. Oke, contoh jasa cleaning service gitu ya. Misalnya dengan nilai 1 juta. Oke. Nah, maka dari itu di sini PPh 23-nya akan dikenakan juga. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan bawah. Kok 4% Mas? Itu tergantung. Berarti dari salah satu dari saya ataupun customer-nya belum isi NPWP di masternya. Itu maka dikenakan 4%. Ya, jadi otomatis PPh 23-nya sudah diinputin oleh Accurate juga. Kalau ada artikel PPN, nanti PPN-nya pun sudah dibantu input juga sama si Accurate. Jadi Bapak Ibu tinggal input barangnya aja nih, misalnya barang apa yang dikenakan PPN, misalnya anti gores kita jual. Nah, di sini langsung muncul PPN-nya 10% dan di sini ada perhitungan PPN-nya di bawah. Ya, jadi dari Accurate sendiri, kalau Bapak Ibu mungkin yang belum punya sistem dan belum menggunakan sistem, atau bahkan ada yang sudah menggunakan Accurate, nanti di ujung kita boleh sharing ya, apa saja kendala-kendalanya dan yang mungkin
kemudahan-kemudahan apa yang sudah diterima ketika menggunakan Accurate. Ya, ini dari segi PPN dan PPH ya, dari transaksi baik itu penjualan ataupun pembelian. Dan juga untuk Accurate sendiri dari segi transaksi tadi, kita kan ada payroll. Nanti di sini kita ada input PTKP dari karyawan. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini kebingungan nih kalau input gaji si karyawannya PTKP ngitungnya manual, kita udah bisa otomatis dari sisi Accurate-nya diisi untuk status PTKP-nya bagaimana. Gitu. Jadi dia udah bisa bantu untuk PPh 21 baik itu untuk karyawan maupun karyawan yang bekerja lepas yang akan dikenakan 2,5% gitu, itu juga sudah bisa. Nah, kemudian selain dari transaksi penjualan, pembelian pun sama. Jadi saya tidak buka lagi untuk pembelian karena penjualan ya kebalikan dari pembelian aja gitu ya. Nah, untuk perhitungan pajak dan laporan-laporan pajaknya, Bapak Ibu bisa lihat di Accurate juga itu sudah ada. Nah, untuk penomoran Innova atau nomor e-faktur yang biasa Bapak Ibu dapat dari DJP gitu ya. Nah, dari penomoran ini Ibu bisa input nih, Ibu Bapak bisa input untuk range Innova yang diterima dari DJP. Nanti supaya ketika transaksi faktur itu kita otomatis ditarik untuk penomoran Innovanya. Nah, Bapak Ibu juga jangan risau nih. Di Accurate juga sudah, kita salah satu dari 14 mitra PJAP, jadi Accurate sudah bisa terintegrasi dengan e-faktur. Nah, e-faktur Bapak Ibu biasanya akses nih di website gitu ya. Biasanya akses di website, nanti Bapak Ibu upload e-faktur di sana gitu. Sekarang kita sudah bisa integrasikan apa yang kita input, kita bisa pilih dan untuk upload di e-faktur melalui Accurate langsung. Nanti akan daftarkan e-sertifikat dan NPWP-nya. Untuk e-filing, kebutuhan e-billing, ISPT badan pun sama, sudah bisa digunakan di dalam Accurate juga. Gitu ya. Nah, untuk laporan yang tadi saya jelaskan di PowerPoint, contoh daftar laporan untuk PPN keluaran, daftar untuk PPN masukan, dan sebagainya. Di sini juga sudah disediakan. Yang penting kita input semua report atau outputnya juga pasti dicatat. Saya contohkan ya. Saya ambil range-nya biar jauh, biar kelihatan transaksinya. Oke, nah di sini kelihatan. Ini untuk nomor faktur pajak yang sudah keluar dan sudah dicatat oleh Accurate ya. Jadi kita ada pengeluaran untuk sales invoice-nya, nomor invoice kita ini gitu ya. Nah, ini ada nomor faktur pajaknya gitu ya. Itu sudah terlihat juga nilai pajaknya berapa. Ini untuk segi pajak keluaran. Di bawahnya nanti kita ada pajak masukan. Kalau Bapak Ibu mau lihat pajak masukan nih di sini. Nanti untuk lihat rekonsiliasinya ini didabelin. Jadi pajak keluaran sama pajak masukan lebih besar yang mana? Contoh ya, saya buka dari tahun 2000. Karena transaksi saya backdate semua. Nah, di sini pajak masukan kita nggak ada sama sekali. Di sini pajak keluaran semua. Nanti kita bisa analisa berarti kan. Harusnya kan kalau pajak itu kan per periode billingnya. Nanti kita bukanya parameternya sebulan-sebulan aja. Ini saya buka secara keseluruhan. Nah, ini kita kurang bayar atau lebih bayar nih kalau pajak keluarannya lebih besar gitu kan. Ini juga sudah bisa dianalisis lebih atau kurang bayarnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngerekap lagi pajak keluaran, pajak masukannya berapa banyak nih gitu kan. Jadi udah ada reportnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan PPh? PPh bukti potong 23 gitu ya. PPh bukti potong 23 pun juga sudah dibantu buatkan oleh Accurate. Jadi Bapak Ibu nanti udah daftarin nih ketika transaksi settlement, dapat bukti potong di input, bukti potongnya kelihatan. Oh, nomor bukti potong kita berapa? Atas invoice ini yang mana? Ini bukti potongnya ini terlihat langsung di report. Nilainya berapa PPh yang dipotongnya? Dari total DPP-nya berapa? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu lebih mudah kan untuk laporan perpajakan? Sebenarnya Accurate itu nggak memudahkan untuk perpajakan aja, karena kan accounting atau finance itu kan memang berdekatan dengan pajak ya, pasti bersinggungan, nggak mungkin enggak. Laporan keuangan Bapak Ibu juga dirapiin sama mereka. Buku besarnya dirapiin, semuanya. Laporan penjualan juga ada, dirapiin juga sama Accurate. Nggak melulu tentang pajak aja, tapi bahasan kita kali ini lebih concern ke pajak ya, seperti itu. Nah, ini untuk bukti potong. Suatu saat nih, Bapak Ibu mau cetak bukti potong gitu ya. Cetak bukti potong 21 itu bisa langsung dari sini. 23 juga bisa. Mas, kalau misalnya PPh 23 ini gitu ya, nanti kita mau tarik Excel, kita import ke website PPh 23, bisa nggak? Bisa juga, nggak masalah. Jadi sudah disediakan semuanya, fasilitasnya sama Accurate. Seperti itu ya. Ini dari Accurate online-nya. Jadi Bapak Ibu
lebih dimudahkan lagi untuk pembahasan-pembahasan perpajakan. Jadi enak lah ya, nggak perlu catat-catat manual pajaknya, nggak pulang hitung-hitung manual lagi pajaknya, sudah disesuaikan sama sistem gitu. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint. Mungkin dari pembahasan dari master pajak, transaksi pajak, dan laporan-laporan pajak yang kita butuhkan, gitu kan? Itu mungkin sudah saya bantu jelaskan, ya. Jadi mungkin saatnya kita sesi tanya jawab, Pak Joni, atau ada yang mau disampaikan dulu setelah ini? Atau sesi tanya jawabnya di ujung aja nanti kita? Oke, bisa Mas, nanti sisi selama presentasi bisa kita buat dari awal. Oke, di ujung aja berarti ya Pak ya? Ya, di ujung. Nah, oke, boleh saya lanjutkan dulu Pak Joni berarti ya, dan Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau gitu, nah sekarang saya mengenal ini dari Seto Classroom. Nah, Seto Classroom itu apa sih? Seto Classroom itu dari paket kami ya Bapak Ibu ya, perkenalan dari Seto Accurate Consultant. Kita selalu mengadakan kelas, biasanya sebulan sekali sih kalau rutin ya. Jadi ada Seto Classroom, itu kita belajar tentang Accurate dari awal. Benar-benar Bapak Ibu yang interest untuk Accurate, nanti kita akan berikan sertifikat juga, kita akan berikan materi juga, kita akan tanya jawab di sana. Dan ini terbatas hanya untuk 10 orang setiap sesinya setiap bulan. Selama 2 hari, setiap hari itu di 2 jam. Gitu. Jadi kita benar-benar private class untuk kenalan sama sistem accounting atau software Accurate tadi. Gitu. Supaya untuk pembukanya itu menjadi efisien dan sistematis ya. Gitu. Kita lagi ada promo di 500.000 ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau dan tertarik, itu bisa hubungi atau di-scan aja nih. Gitu ya, atau nanti saya isi di chat, kolom chat untuk pendaftaran Seto Classroom-nya. Seperti itu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang interest, mungkin dari karyawannya minta tolong nih ikut Seto Classroom, nanti disampaikan di juga boleh. Atau Bapak Ibu sendiri yang mau coba, silakan. Seperti itu. Oke. Mungkin itu diskusi dari saya hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Setelah ini mungkin saya boleh bantu kembalikan lagi ke Pak Joni. Silakan Pak Joni. Oke, makasih Mas Rega. Terima kembali. Perpajakan ini memang agak jelimet juga ya. Kalau seandainya, apa sih beda PPN sama PPH? Itu gimana Mas? Bisa ditegaskan lagi Mas? Ulangi lagi Mas. Karena kita ada orang kantoran, orang bisnis online gitu ya. Kita UMKM gitu, itu gimana? Apakah mereka dikenakan pajak atau gimana? Karena pelaku usaha kan ada yang UMKM, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, ada investasi, ada pembisnis online gitu. Itu gimana sih ke depannya, Mas? Oke, baik kalau gitu. Nah, saya nggak perlu share screen lagi, kita diskusi dengan kayak gini aja Pak ya, berarti ya? Boleh. Oke. Kalau ada materi yang sedikit bisa menyampaikan poin-poin apa itu definisinya, supaya untuk mengklirkan ya. Oke. Boleh. Sebentar. Mungkin buka yang ini lagi aja, supaya ada gambaran bentuk namanya aja, PPN dan PPH ya Pak ya. Oke, di sini. Oke. Saya bantu jelaskan perbedaan PPN dan PPH, berarti Pak Joni ya, saya mohon izin. Oke, untuk PPN sendiri mungkin bagi Bapak Ibu yang punya bisnis UMKM, PPN dan artikel PPH mungkin masih agak awam gitu ya. Boleh kita diskusi, berarti untuk PPN dulu nih. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai yang dimana dikenakan di setiap barang. Ada banyak, baik itu barang kena pajak, subjeknya, ada juga jasa kena pajak. Nah, PPN dikenakan di perusahaan atau usaha yang memang sudah ada persyaratan dikenakan PPN. Contohnya, untuk pendapatan 1 tahun lebih dari 4,8 miliar, biasanya perusahaan itu mengajukan sebagai PKP.
gitu. Supaya apa? Supaya dia bebas untuk menjual usahanya baik itu ke PKP maupun non PKP. Nah, PKP dan non PKP itu apa sih? PKP itu adalah kepanjangan dari pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah perusahaan yang sudah dikukuhkan pajaknya. Jadi dia sudah wajib lapor pajak dan menerbitkan faktur pajak. Gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya tadi bisa bebas nih mau jualan ke PKP maupun non PKP. Nah, untuk faktur pajak tadi, pajak keluaran, pajak masukan itu kita bisa kreditkan kalau kita sudah PKP. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar kalau kita beli kena PPN. Kalau kita belum PKP, itu kita beli barang namanya PPN masukan. Kita beli barang namanya PPN masukan karena beli, ya. Nah, kalau kita jual barang dan kita sudah PKP ya, sudah PKP, itu namanya PPN keluaran. Dan kita wajib menerbitkan faktur pajak. Nah, kalau kita sudah PKP, untuk PPN masukan yang kita beli tadi, kita bisa kreditkan dengan kita cross dengan PPN keluaran, jadi kita bayar pajaknya lebih sedikit. Dan PPN itu tidak masuk ke nilai barang kalau kita sudah PKP ya. Kalau kita belum PKP, kita jadi lebih agak mungkin bisa dibilang rugi karena kita menanggung PPN sebagai biaya kita, sebagai beban kita. Tidak bisa kita kreditkan seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum PKP bisa nih pemahamannya ada pemahaman sedikit tentang PKP ya. Oke, saya bantu ulangi lagi. PKP itu adalah pengusaha kena pajak sebagai salah satu syarat perusahaan mengenakan PPN. Kenapa sih kita harus dikenakan PPN? Tadi, kalau kita sudah PKP, kita bisa mengkreditkan pajak. Jadi pajak keluaran, pajak masukan kita cross. Jadi kita bayar pajak lebih atau kurang bayar nih. Kalau misalnya pajak keluaran kita lebih banyak, berarti kita kurang bayar. Kalau pajak masukan kita lebih banyak, berarti kita lebih bayar. Ya, kalau kita kurang bayar, kita harus bayarkan sisanya. Misalnya kita beli barang 10 miliar. Gitu ya. Beli barang 10 miliar, kebanyakan deh, 10 juta. Terus kita jual barang 15 juta. Nah, tadi masuk, itu namanya PPN masukan, 10 juta. Contohnya PPN-nya 1%, 10% masih ya, berarti 1 juta PPN masukannya. Kemudian yang 15 juta penjualan tadi, 10% lagi, PPN-nya berarti 1,5. Nah, PPN masuk kita 1 juta, PPN keluaran kita 15 juta. Berarti lebih besar PPN keluaran, itu dinamakan kurang bayar. Berarti kita bayar ke pajak hanya 500.000. Ya, jadi kita bayarkan ke pajak 500.000. Tapi kalau kita tidak PKP, PPN yang kita beli tidak kita bisa cross dengan PPN keluaran dan kita tidak boleh mewajibkan menggunakan PPN keluaran untuk penjualan karena kita belum PKP. Jadi kita beli nih ke instansi yang dikenakan pajak mungkin. Misalnya harga sudah termasuk PPN itu 1.500.000 gitu ya. Nah, itu kita nggak ada PPN, nggak PKP. Jadi kita jadikan biaya. Misalnya PPN-nya itu 100.000 dijadikan biaya. Jadi kita nggak bisa nge-cross ke PPN keluaran kita. Gitu. Itu manfaat jadi PKP. Jadi Bapak Ibu mungkin yang usahanya sudah besar, ya bisa dibilang sudah setahun lebih dari 4,8 miliar, mungkin tidak hanya itu sebenarnya syaratnya. Bagi perusahaan itu hanya salah satu syarat untuk 4,8 miliar itu bisa jadi PKP. Tapi kalau Bapak Ibu usahanya memang sudah banyak nih, nggak lebih dari 4,8 tapi ingin dijadikan PKP itu boleh dengan syarat tertentu nanti sesuai dengan peraturan perpajakan. Gitu. Jadi PPN itu sebenarnya adalah nilai yang ditambahkan atas barang yang kita jual atau beli. Gitu. Itu dari segi PPN. Dan dia sifatnya terpusat ya, tidak dipotong secara langsung. Dia bisa dibebankan atau dipindah tangankan ke pihak lain. Itu ya, itu untuk PPN. Ya, PPN itu sifatnya di barang ataupun jasa yang dikenakan pajak. Ya, barang kena pajak contohnya apa? Barang kena pajak misalnya kita ada beli elektronik, itu bisa dikenakan PPN. Kalau barang bukan kena pajak, contohnya apa? Contohnya bahan pokok, itu biasanya tidak dikenakan PPN. Seperti itu. Kalau jasa kena pajak misalnya jasa yang ingin menghasilkan keuntungan di dalam jasa itu, contohnya saya nih, jasa training, itu bisa dikenakan PPN. Kalau untuk yang tidak dikenakan PPN, biasanya jasa kesehatan, itu tidak dikenakan PPN. Seperti itu. Itu pengertian dari PPN ya. Jadi dikenakan di jasa ataupun barang yang termasuk objek pajak tersebut. Barang kena pajak namanya atau BKP dan jasa kena pajak. Itu dari segi PPN. Sekarang kita bahas yang PPH ya. Nah, PPH adalah pajak penghasilan. Makanya haknya kecil deh. Pajak penghasilan. Jadi dia itu dipotong atas penghasilan.
ada apa aja sih pajak penghasilan? Itu banyak konteksnya dari pajak penghasilan. Salah satu mungkin pajak pribadi, orang pribadi yang sering Bapak Ibu dengar adalah PPh 21. Ya, PPh 21 itu langsung dibebankan ke orangnya gitu. Jadi ke penghasilan kita. Kita dapat penghasilan itu dibebankan PPh 21 dan dipotong sesuai dengan peraturan PPh 21. Mungkin kalau peraturan PPh 21 itu dikenakan dengan pasal 17. Yang progresif seperti itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih, dikenakannya PPh 21-nya 5%, 15%, 25%, 30% gitu ya. Dan disetahunkan mungkin yang pernah hitung. Jadi intinya PPh itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan langsung atas penghasilan, baik itu PPh orang pribadi ataupun badan. Kalau badan itu ada PPh 23 contohnya. PPh 23 itu atas jasa badan misalnya. Saya juga bergerak di bidang jasa dan bisa dikenakan artikel PPh 23. Misal saya ada perjanjian sama Bapak Ibu sekalian gitu kan. Bapak Ibu mau pakai jasa saya sebagai konsultan misalnya. Nah, itu akan dikenakan PPh 23, saya dipotong. Saya berikan jasa senilai 10 juta kepada Ibu dan Bapak. Nah, maka dari itu karena sesuai peraturan perpajakan, saya akan dipotong PPh 23 gitu. Jadi saya nggak dapat 10 juta. Saya dapatnya hanya dipotong 2% tuh dari 10 juta berarti 200 ribu ya. Dari 10 juta, 200 ribunya itu dipotong, saya hanya dapat 9.800.000. Nah, 200 ribunya siapa yang potong? Bapak Ibu yang motong gitu karena Bapak Ibu beli jasa saya. Nah, dipotongnya itu nggak ada jadi kas Ibu dan Bapak, tapi Bapak Ibu menyetorkan ke DJP. Nih, saya beli jasa, saya setorkan. Karena apa sifatnya tadi pembayaran tadi? Itu sebagai, mungkin kalau bahas lebih dalam lagi sangat panjang sih kalau PPh. Itu bisa dikreditkan nanti dengan PPh yang badan Ibu tadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setiap akhir tahun ada lagi namanya PPh 29. Gitu ya. PPh 29 nantinya Bapak Ibu akan diperhitungkan dari omset biasanya ya. Nah, kemudian dapat tuh PPh 29-nya berapa? Nah, karena Bapak Ibu ada PPh 23, 21 misalnya 4 ayat 2 gitu ya. Nah, itu bisa dikurangkan. Misalnya PPh 29 atau PPh badannya itu 10 juta. Ternyata dari semua PPh tadi yang disetorkan itu ada nilainya. Misalnya PPh badannya tadi 5 juta. Contoh ya. Nah, setelah yang disetorkan itu dari gabungan beberapa PPh tadi 21, 23, 29, 21, 23, 4 ayat 2 dan sebagainya, itu nanti bisa dikurangi. Misalnya ini totalnya itu 2 juta. Nah, berarti Ibu bayar PPh badannya hanya 3 juta. Gitu. Intinya PPh 23, PPh itu pajak penghasilan adalah pajak yang langsung dipotong. Sifatnya langsung dipotong terhadap penghasilan yang diterima, baik itu orang pribadi ataupun badan. Seperti itu. Pajak lainnya apa? Ada pajak bea masuk, mungkin bea cukai gitu kan, bea masuk dan bea keluar. Ada PPh 22 juga gitu ya untuk transaksi import mungkin. Untuk import sebenarnya agak kompleks ya. Ada mungkin secara garis besar aja itu untuk bea masuk, untuk biaya import dan PPh 22 biasanya dikenakan. Tarifnya tergantung barang sih dia. Kalau untuk itu barangnya, jenis barangnya bagaimana. Mungkin kalau mau dipelajari lebih dalam boleh banget. Tapi secara garis besar dan pengantar seperti itu. Untuk perbedaan PPN itu adalah pajak yang dikenakan di barang ya ataupun jasa. PPh adalah pajak yang dikenakan langsung dan dipotong terhadap penghasilan badan ataupun pribadi. Seperti itu. Mungkin Mas, seperti kalau itu ya Pak Joni. PPh final gimana ya? Bagaimana? PPh final istilahnya. PPh final. Sorry, suaranya kurang jelas. PPh final, Mas. Oke, untuk PPh final. Untuk PPh final itu kan sifatnya final dan biasanya itu PPh final itu 4 ayat 2 ya. Jadi kalau untuk PPh final dia sifatnya tidak dapat, setahu saya ya, mungkin nanti boleh dikoreksi juga, tidak dapat dikreditkan seperti PPh 23, 21 gitu ya. Jadi PPh final itu kayak dikenakan ya udah dipotong langsung aja. Seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada yang paham tentang pajak sedikit juga kita bisa diskusi. Seperti itu Pak Joni. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan ini Mas di depan nih. Boleh banget. Silakan. Ini di chat pajak sewa gedung lebih dari 10 juta PPh berapa persen ya Pak? Pajak sewa gedung lebih dari 10 juta PPh-nya berapa persen? Oke. Pajak sewa gedung itu berarti kalau misalnya sewa guna itu bisa dikenakan PPh 4 ayat 2.
dia bisa dikenakan PPh 4 ayat 2 karena dia sewa. Nah, untuk tarifnya biasanya kalau untuk 4 ayat 2 itu bukti pemotongannya biasanya 10% dari nilai sewanya. Seperti itu. Kemudian ini lagi pertanyaan, PPN masukan dan PPN keluaran itu apa semua jenis barang bisa di-cross? Oke, baik. PPN masukan dan PPN keluaran itu apa? Apakah semua jenis barang bisa di-cross? Oke, balik lagi ke peraturan tadi ya Pak ya. Jadi kalau untuk PPN keluaran dan PPN masukan, kalau memang kita sudah PKP dan menjual, itu kan kalau udah PKP kan kita wajib mengeluarkan faktur pajak untuk penjualan dan bisa mengkreditkan PPN masukan. Dengan catatan kalau kita sudah PKP, baik lagi ke peraturan pajak, itu bisa kita cross untuk PPN masukan maupun PPN keluarannya. Seperti itu. Oke. Ini katanya ini harus offline, ada yang minta offline kegiatan webinar ini yang offline karena katanya pajak itu mesti dipraktikkan. Yang betul juga ya. Betul, Tentunya betul. kapan ini kalau Bu Roslasta Arni Sianturi ini kita harus ke Medan ini. Jauh Harus ya. ke Danau lihat apa namanya ada Formula One di Danau Toba. Oh, lumayan ya. Jadi kita buat acara offline ini merupakan cara untuk mendapatkan apa namanya memberikan clue-clue tentang tema-tema kekinian ya. Dan tentunya kita masih gratis dan tidak berbayar karena kita mendatangkan narasumber ini yang kompeten, Mas Reja dari konsultan Kurat Secito, dan beliau juga bagian dari People Development, tentunya bisa membagikan informasi-informasi tentang nah ini Mas nanya tentang aplikasi. Aplikasi itu di mana ya Mas? Apa gratis atau bayar? Oke. Untuk aplikasi ya Pak Joni ya. Untuk Ya. aplikasi itu sebenarnya bukan aplikasi. Jadi kita websitenya saya udah kirim di itu ya, accurate.id. Nah itu kita sifatnya berlangganan setiap bulannya sih untuk aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau akses di accurate.id, aplikasinya tidak diinstal, tapi dia di website. Bapak Ibu tinggal ketik accurate.id, nanti loginnya pakai email dan password aja. Gitu. Seperti itu Pak Joni. Oke, benar. Mas, ini ada kaitan dengan MPWP ya. Apa tanya untuk MPWP CV, bagaimana cara MPWP CV, Pak? Karena kan ada MPWP yang model, sekarang ada nomor MPWP yang nomor kartu KTP ya. Oh, ya, sebelumnya memang kan ada harmonisasi pajak ya. Jadi katanya rencananya itu KTP bisa dijadikan NPWP tapi itu untuk pribadi gitu katanya. Jadi nanti kita nge-tracknya by KTP nomor NIK. Tapi itu kurang tahu nih peraturannya jadi atau enggaknya. Gitu. Pertanyaannya seperti itu Pak Joni maksudnya atau bagaimana? Oke, karena ini bertanya apakah izin bertanya untuk NPWP CV, bagaimana cara mengaktifkan NPWP CV, Pak? Gitu. Oke, bagaimana cara mengaktifkan NPWP CV? Sebenarnya kalau untuk mengaktifkan itu ada cara-caranya juga, dan biasanya kita unduh formulir permohonan untuk aktivasi NPWP. Setelah nanti permohonan aktivasi NPWP diisi dan ditandatangani, nanti diserahin ke KPP terdekat aja, lampirin fotokopi KTP dan NPWP lamanya. Gitu. Kalau sudah pakai NPWP ya, kalau sudah nggak aktif gitu. Nanti petugas yang berwenang akan melakukan penelitian administrasi biasanya untuk perpajakan untuk aktivasi NPWP tadi. Gitu. Oke, kemudian dia tanya lagi nih Pak. Jadi kalau pakai sewa gedung tadi PPh 23 10%, pakai PPN juga. Kalau pakai PPN berapa persen? Oke. Untuk sewa gedung biasanya kalau untuk PPN saat ini itu kan dikenakannya tergantung tadi yang PKP ya. Jadi PKP itu 11% sih kalau untuk PPN sekarang harusnya. Lah udah lulus. Kamu mau yano memang lulus. Kita open mic aja buat teman-teman semua, Mas.
Mas Reja, Hmm? masih mendengar? Masih. Kita open mic ya buat teman-teman. Kita sebarkan 3 pertanyaan dulu. Boleh. Silakan yang ingin bertanya open mic. Halo, Oke. yang bertanya, ada yang ingin bertanya? Di unmute. Mas, kalau pelaku usaha UMKM itu, misalnya UMKM yang omsetnya cuma 500 juta ya setahun, itu kena PPh juga ya? Kalau PPh untuk badan pasti. Saya kan juga belum PKP nih perusahaan saya ya, jadi belum dikenakan PPN. Nah, kalau PPh, kalau memang dia jasa, itu dikenakan PPh tetap wajib. Kena juga ya. Cuma besarannya tergantung dari omset ya, tergantung dari jenis usaha. Kalau misalnya PPh badan mungkin yang tadi Bapak tanyakan, ya kalau PPh badan tergantung dari besarnya omset dalam setahun itu. Berapa nanti dibantu dikalikan. Ada tarifnya. Gitu. Kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang perpajakan, ke siapa nanyanya ya? Apa ke Mas Reja, ke siapa yang bisa teman-teman bisa konsultasi gitu. Bisa di-share Mas. Iya, boleh banget nih Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kita dua arah aja nih. Bagi yang masih ngawang-ngawang soal pajak, kita diskusi ringan aja sekarang ya. Dinda, apa sudah? Bagaimana? Mas, materi bisa di-share nggak Mas ya? Materi boleh nanti saya bantu share. Dari admin kami nanti kami share. Oh, silakan di-share di chat room ini. Karena teman-teman juga ingin bertanya lebih lanjut tentang perpajakan. Rekan silakan ingin bertanya untuk tentang perpajakan, dan mohon juga yang sudah hadir di webinar ini silakan mengisi absen di link ini. Kemudian ini ada persembahan juga dari Cerdas Bisnis Online kepada teman-teman yang hadir di sini, dapat gratis ya akses 1000 konten video untuk naikkan performance. Silakan masukkan kode diskon di link, jadi link Cerdas Bisnis Online tersebut. CBO motivasi sehat itu dapat harganya jadi 0 ya. Ini karena sudah dijanjikan dari teman-teman di grup ya. Dari persembahan dari CEO Cerdas Bisnis Online. Oke, Mas Reja. Ya, baik. Kira-kira untuk biaya aplikasi ini berapa ya? Oke, untuk biaya aplikasi ya, untuk Accurate online-nya ya. Oke, untuk biaya aplikasi adalah 222.200. Ya. 11%. Sorry, 222.000 itu per bulan untuk satu pengguna aja. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin kalau mau lanjut, aplikasi ini bagus buat siapa nih Mas? Apakah buat badan yang besar atau UMKM atau BUMDes atau koperasi gitu Mas? Pada siapa ya aplikasi ini digunakan? Oke, baik. Untuk aplikasi Accurate sendiri kita mengeneral sih Pak. Jadi Accurate itu memang kita sudah menangani berbagai bidang usaha tadi yang dijelaskan di awal, dari baik itu distributor, UMKM, untuk produksi juga bisa, untuk jasa seperti koperasi dan sebagainya juga sudah ada yang pakai gitu. Jadi semua fitur-fiturnya itu kita sudah tersedia dan sudah include, nanti tinggal digunakan sesuai kebutuhan aja. Jadi untuk semua bisnis usaha harusnya masuk sih untuk penjurnalannya, perhitungan pajaknya. Seperti itu Pak. Nanti ada pelatihannya nggak Mas kalau dapat ini dari teman-teman SAC? Kalau misalnya kita teman-teman ini ya aplikasi, tapi ingin menggunakan layanan ini, ingin tahu tentang akuntansi gitu ya, ada pelatihannya nggak Mas?
Ada, pasti kita ada pelatihannya. Jadi nanti kita akan ada berikan paket-paket pelatihan kami gitu kan. Itu ada pelatihannya, tinggal dipilih di website kami nih, Seto Ikirat Consultant gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cek di sana, itu ada Pak Joni untuk pelatihan-pelatihannya dan sebagainya. Gitu. Untuk konsultasi akuntansi juga ada. Oh ya, saya izin informasikan juga Pak Joni, tadi sempat ada yang nanya untuk offline ada nggak sih webinar? Itu nanti kita ada, kemarin batch 1 udah berhasil sih, nanti akan ada batch 2 di tanggal 20 ini. Gitu. Jadi kalau mau ada yang daftar, nanti hubungi kontak Helen aja. Di bawah ini ada nih, conference by Helen 0812 8206 2102. Itu nanti untuk info lebih lanjut bisa ke Ibu Helen. Untuk perihal misalnya mau meeting nih untuk demonstrasi aplikasinya, itu boleh banget nanti dihubungi Mbak Helen aja, nanti kita jadwalkan. Seperti itu. Mas, kira-kira kalau orang ingin dalami tentang perpajakan ke siapa ya bertanya ya? Misalnya ini ada teman-teman para pelaku usaha dari BUMDes, dari koperasi gitu ya. Nah, acara webinar kita ini kan cukup singkat. Kira-kira bertanya ke siapa ya yang mudah dapat solusi gitu, Mas? Kalau untuk khusus perpajakan, sebenarnya kan kita khususnya untuk software accounting-nya, tapi kita ada rekan sih nanti kalau memang mau ditanyakan dengan rekan-rekan kami juga punya rekan dari sisi perpajakannya, cuman bukan khusus perpajakan banget sih sebenarnya saya, tapi ada paham tentang pajak, karena harus paham, karena kan berhubungan dengan accounting. Oke. Tapi kalau teman-teman di Akurat punya tim juga ya. Betul. Jadi teman tanya untuk lebih lanjut tentang perpajakan bisa hubungi SAC apa tentang usaha, tentang pajak, tentang bagaimana proses pengeluarannya dan laporannya ya. Itu. Oke, ini materi di share ya. Ya, materinya sudah di-share di chat. Silakan langsung di-download ya teman-teman. Karena nanti nggak bisa hilang ya kalau biasa nggak di-download. Saya share juga di grup ya. Oke, rekan-rekan, saya berikan pertanyaan ada 3 yang untuk Pak Mik. Silakan. Oke. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, kita 2 arah aja nih. Mungkin Bapak Ibu boleh cerita nih, di sini ada bergerak di bidang apa usahanya, UMKM-nya, jasa kah, atau ada yang sudah pakai iQrate, kita sharing-sharing aja biar yang lainnya tahu ya Pak Joni ya. Jadi biar sama-sama paham gitu. Biar kita aktif aja. Boleh Mas, kayaknya nih perpajakan juga jelimet ya. Jelimet angkanya, jelimet cara keluarnya. Tapi teman-teman, jangan ini, kita punya nomor kontak dari SAC kan untuk menghubungi teman-teman SAC terkait dengan perpajakan. Oke, Mas, sepertinya belum ada yang bertanya. Kayak ingin share ya, ingin share untuk gimana nih? Share video. Perasaan lah. Bawa atau kirim dari situ? Iya. Ya, kalau ada 10 ribu. Mau itu siapa aja?
Parlemen. Boh, gimana ada truk itu? Yang bener. Nggak kuat diri. Nah, dulu salah. Enggak tahu. Belum belum. Ini dah juga kesel lah. Selain kita kelihatan Aris. Ya, kebersamaan bagi yang jemaat-jemaat yang dulu Mas. Gunung Elpong AC Ya. yang bagi AC juga kalau kasih. terima kasih Tuhan. Kemudian ada dari pihak saya dan saya yang menyampaikan Kedengaran suaranya? usulan jadwal pelayanan badan pekerjaan wilayah. Pertama saya mau katakan bahwa usulan saya terima dari Kota Antar ternyata bagus. Ternyata itu bagus kalau bikin perubahan dan keterwakilan. Kan jemaat ada 10 jemaat tetapi badan pekerja majelis cuma 7. Terus di zaman ketua wilayah yang lalu 3 jemaat yang mesti ditambah diambil dari ketua jemaat. Dan supaya berkembang dan sudah keterwakilan di bulan pertama ambil dari satu pendeta ketua jemaat, kemudian pendeta pelayanan, kemudian ketua agama. Di bulan berikut ambil dari ketua jemaat. Kemudian di bulan berikut seperti itu. Jadi akan melakukan seperti itu. Dan kedua, saya mau minta Ini bukan dari pertanyaan itu, Mas. ternyata ada Mas Reja. Ya, gimana Bapak? Ada yang ditanyakan? Pertanyaan untuk acara ini. bahwa kita semua Ya, itu dari kedengaran suara orang lain, Mas. yang tidak hadir dalam penerapan kita ibadah sangkaan tidak boleh ibadah Mas Reja, dengar suara saya? Suara Bapak terdengar cuma terlanjur dan bikin kita sudah ada itu putus-putus. kita minta maaf tapi keputusan ini tetap dilakukan. Ya, yang tidak hadir di dalam kita Ibadah tidak ya ibadah pas. Pak Joni ini sedang ada yang bertanya atau bagaimana ya? Soalnya saya agak... Oke. Bukan, itu kayaknya ada suara yang bocor tadi. Oh, oke. Baik. Mas, ada sebelum kita mengakhiri kita acara ini, ada yang disampaikan lagi nggak? Kalau dari saya sih sepertinya dari tadi yang event-event saya share itu, kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti yang tadi kita sudah share, cukup itu aja sih Pak. Dan materinya kalau misalnya bertanya perihal pajak lebih lanjut, tetap boleh hubungi kami, nanti kami arahkan ke tim kami dari yang perpajakannya. Seperti itu aja sih. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, ini satu-satu nih Arianto. Mas Arianto silakan untuk bicara. Mas Arianto, M. Toha. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Ini saya ingin bertanya sama Mas Reza Alfikar ya. Ya, silakan Mas. Untuk materi yang berkaitan yang jenengan sampaikan tadi, pertanyaan saya adalah bagi BUMDes atau UMKM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat ini, seperti PPOB yang dikelola oleh masyarakat, seperti KOD juga itu, kira-kira kapan waktunya? Karena ini kan baru rintisan ya Mas ya, dari punya saya itu kan baru rintisan. Kira-kira pada umur berapa kami harus melaporkan pajak itu? Apakah seketika saat berdiri atau nanti menunggu ada penghasilan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, Mas Arianto, terima kasih. Silakan Mas Reja. Oke, terima kasih Mas Arianto. Sebenarnya
paham pertanyaannya, cuman cukup berat karena untuk perpajakan BUMDes itu memang saya belum sampai sana sih jujur untuk pembelajaran perpajakannya. Gitu Pak Mas Arianto. Jadi mungkin kalau untuk pajak BUMDes itu kan samanya harusnya dikenakan 0,5% seperti PPh final ya, setahu saya. Nah, kalau untuk kapan bakalan dibayar pajak itu saya sih kurang paham sih, belum pernah jujur untuk pelaporan pajak BUMDes. Seperti itu Mas Arianto. Sepertinya Mas bisa di-up ke tempat teman-teman di tim di SAC ya. Boleh nanti saya bantu up. Saya tanya. Dari Mas Arianto, karena juga penting ini adalah kapan mereka untuk melaporkan perpajakan sementara mereka belum melakukan transaksi apapun nih. 1 bulan, 2 bulan belum ada transaksi, tapi bulan ke-5, ke-6, ke-7 gitu ya ada transaksi, dan kapan mereka laporkan, apakah di bulan pertama, kedua, ketiga gitu. Boleh. Nanti saya notes dulu mungkin ya dari Pak Arianto. Oke Mas Arianto, makasih banyak pertanyaan. Sekarang Mas Samsudin Muhammad, kita 3 pertanyaan aja ya, satu lagi nanti. Mas Samsudin silakan open mic. Mas Samsudin Muhammad. Sepertinya enggak ada. Oke, ada yang lain teman-teman ingin bertanya? Halo. Silakan Mas Samsudin, silakan. Iya, halo. Suara saya sudah terdengar belum? Silakan. Terdengar Mas. Silakan Mas Samsudin. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau kami selaku pendamping desa memfasilitasi perpajakan di desa, untuk e-billing kan masih cetak manual satu persatu ya, dengan transaksi yang segitu banyak, jadi cukup melelahkan. Dengan aplikasi Akurat ini, apakah bisa otomasi atau masih harus klik per transaksi? Terima kasih. Oke, keren Mas Samsudin pertanyaannya. Bagus Itu, pertanyaannya. apakah satu-satu e-billingnya nih, karena banyak banget katanya. Apakah di Akurat ini ada menyediakan untuk pencetakan e-billing? Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Samsudian atas pertanyaannya. Untuk e-billing, kita kan sinkron langsung ya dari si e-kiratnya tadi yang saya infokan. Nah, kalau untuk tampilan dan cara pencetakannya pun selama ini Pak Samsudin mencetaknya itu maksudnya pakai website DJP juga kah? Atau Betul, gimana? pakai website DJP. Ya, berarti karena kan kita sifatnya kan hanya mengikuti ya, kita connect ke DJP, mengikuti kebijakan DJP. Jadi kalau untuk e-billing di e-kirat tetap sama sih Pak Samsudin, jadi tetap satu-satu juga gitu mengikuti si DJP punya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Samsudin. Yang terakhir, ada yang bertanya, silakan Resen. Oke, tidak ada lagi ya Mas ya? Ya, udah nggak ada lagi kah? Atau masih ada yang mau interest untuk nanya? Silakan Bapak Ibu. Oke. Ada. Mas ada yang ingin sampaikan lagi apa ke kita Mas terakhir ini? Kalau dari pemateri saya sih saya rasa cukup sih Pak dari saya. Oke, rekan-rekan, materi dari paparan Mas Reja dari Sejito Akurat Konsultan tentang perpajakan dan pembuatan laporan menggunakan sudah kita hadirkan. Silakan teman-teman bisa untuk mengulang kembali melalui channel YouTube kita, Bospreneur atau Business Talk, di searching tentang tema kali ini di YouTube untuk bisa disiarkan ulang. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutan, silakan hubungi teman-teman SAC untuk
bisa bertanya lebih dalam lagi tentang aplikasi tersebut, tentang perpajakan dan sebagainya. Rasa itu dari saya. Sekali lagi, Mas Reja, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup, mungkin kalau dari ada yang ingin tanyakan lagi boleh, tapi saya cukup untuk penyampaian. Terima kasih, dan kita mudah-mudahan suatu saat lagi kita bisa menghadirkan teman-teman SAC dengan tema-tema yang lain terkait dengan akuntansi dan sebagainya. Karena ini juga membangun literasi tentang pertanggungan keuangan ya. Bagaimana meningkatkan performa kinerja perusahaan menggunakan layanan aplikasi yang lebih efisien, lebih efektif, dan juga bisa langsung mendapatkan angka atau dashboard yang bisa membuat keputusan terhadap bisnis. Pada aplikasi kan langsung cepat ya. Berapa sih revenue, berapa sih tentang hutang kita yang masih tertanggung pada hari ini. Kita bisa buat program-program marketing untuk ke depan dan lebih bisa meningkatkan penjualan, sales, dan program-program lainnya. Setelah itu, tema kali ini selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman SAC, Mas Reja dan tim, juga teman-teman para peserta webinar kali ini yang sudah hadir di acara ini. Silakan saya sampaikan lagi bahwa di acara ini kami berikan juga diskon akses video konten untuk siap di-upload di media sosial. Silakan gunakan kode diskon, entry di kode diskon di link tersebut. Ada cerdasbisnisonline.com ya, untuk bisa teman-teman dapat akses bonus ya para peserta yang hadir pada webinar kali ini. Setelah itu saja kami dari Pos Indonesia masih banyak ada SAC sekali lagi dan kepada teman-teman semuanya. Dan kita ketemu di hari Kamis depan tentang tema bagaimana menangkap peluang berbisnis di saat Ramadan. Kita dari teman-teman Shopee akan hadir di Kamis depan untuk menghadirkan tema tersebut buat kita semua. Rasa itu mohon maaf lahir batin atas kegiatan acara ini dan tetap semangat. Sekali lagi kami ingin pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arianto, Jepara keren. Ini pamit.